Kali ini gue akan bahas gimana sih peluang menjadi YouTuber di tahun 2025 ini. Apakah masih menarik atau sudah mulai ketinggalan zaman? Yuk kita bahas, let's go! Halo semuanya, kembali lagi di channel Fitur, tutorial YouTuber pemula. Kita bisa lihat akhir tahun 2024 kemarin banyak berita perusahaan besar yang akhirnya bangkrut, ratusan ribu karyawan dirumahkan, kehilangan pekerjaan, UMKM banyak yang gulung tikar. Belum lagi awal tahun ini ada kenaikan PPN sebesar 12%. Tentu hal ini bisa membuat tantangan ekonomi semakin sulit. Buat kamu yang terdampak, yang sampai sekarang belum dapat pekerjaan, kemudian buat kamu yang ngerasa kenaikan gaji tidak sesuai dengan kenaikan biaya hidup, sampai dengan kamu yang ingin mencoba mencari penghasilan tambahan. Mungkin menjadi YouTuber di tahun 2025 ini menjadi pilihan yang sangat tepat buat kamu coba. Pertanyaannya, apakah peluangnya masih bagus? Sini, gue akan coba jelaskan. Biasanya ada 4 hal yang perlu kita nilai untuk melihat potensi sebuah pekerjaan. Yang pertama, bagaimana status perusahaannya saat ini? Masih sehatkah atau sudah mulai menurun? Yang kedua, semenarik apa sistem gaji dan sistem bagi hasilnya? Yang ketiga, sebesar apa tantangan dan resikonya bekerja di sana? Dan yang keempat, apakah ada testimoni nyatanya para YouTuber yang memang benar-benar sukses setelah menjadi YouTuber dan bebas secara finansial? Sebelumnya mohon maaf ya, ini penjelasannya agak panjang, tujuannya supaya teman-teman semua semakin yakin untuk menjadi YouTuber di tahun 2025 ini. Kalian tonton sampai selesai ya. Oke, langsung aja pembahasan yang pertama, bagaimana status perusahaannya saat ini. Biasanya kita kalau mau kerja di suatu tempat, pasti kita harus melihat dulu status perusahaannya. Karena tentunya kita semua ingin pekerjaan yang aman secara jangka panjang. YouTube itu salah satu produk dari Google yang berada di bawah induk perusahaan Alphabet Inc. Yang kalau kita lihat, menurut data dari Global Finance Magazine, di tahun 2024 ini, Alphabet Inc. masih jadi perusahaan terbesar keempat di dunia. Dan YouTube Ads sendiri menjadi produk terbesar kedua yang paling banyak ngasih cuan buat Google. Artinya masih banyak para pelaku usaha sampai dengan perusahaan-perusahaan besar yang mau pasang iklan produk dan jasanya di YouTube. Oh ya, sebagai tambahan, YouTube di tahun 2024 masih menjadi platform sosial media dengan pengguna aktif terbanyak kedua di dunia loh. Yang pertama masih Facebook, yang kedua YouTube, kemudian yang ketiga Instagram. Jadi kesimpulan poin pertama, YouTube masih aman secara keuangan dan masih berkembang. Lanjut kita bahas yang kedua, semenarik apa sih sistem gaji dan bagi hasilnya? Total ada 11 cara kamu bisa menghasilkan uang dari YouTube. Yang paling pertama dan yang paling populer yaitu dari YouTube AdSense. Di sini gue nggak akan ceritakan sedetail apa rumus perhitungannya ya. Karena setiap kategori channel itu berbeda-beda. Misalkan antara channel bisnis, edukasi, hiburan, dan teknologi itu besaran bagi hasilnya berbeda-beda. Di sini kalian bisa lihat, gue udah coba rangkum menggunakan ChatGPT. Menurut ChatGPT, YouTuber pemula itu dengan 1.000 sampai dengan 10.000 subscriber, penghasilannya bisa mendapatkan sekitar 500.000 sampai 3 juta per bulan. Kemudian YouTuber yang mulai menengah, 10.000 sampai 100.000 subscriber, penghasilannya itu bisa 3 juta sampai 20 juta per bulan. Dan YouTuber profesional kategori di atas 100.000 subscriber, penghasilan itu bisa 20 juta hingga ratusan juta rupiah per bulan loh. Menurut gue ini menarik sih, YouTuber pemula aja bisa dapat penghasilan 3 juta per bulan loh. Apalagi kalau kita seriusin, nilainya bisa lebih dari UMR Jakarta cuy. Dan itu hanya dari satu sumber penghasilan YouTube aja loh. Tadi kan ada 11 totalnya ya. Jadi masih ada 10 sumber penghasilan lainnya yang bisa kalian maksimalkan dari YouTube ini. Mulai dari YouTube Short, affiliate marketing, endorsement, membership, sampai dengan kalian bisa dapatkan saweran dengan super chat dan stiker. Untuk detailnya kalian bisa lihat di tabel berikut ini ya. Gue udah coba rangkumin 11 penghasilan dari YouTube. Lanjut yang ketiga, kita bahas sebesar apa sih tantangan dan resikonya menjadi YouTuber. Kalau kita mau kerja kan biasanya kita cek dulu ya, gimana sih tantangan dan resikonya, apakah sebanding dengan penghasilan yang kita dapat. Oke, yang pertama kita bahas yang tantangan dulu ya. Secara fundamental, tantangan terbesar YouTuber pemula adalah tidak disiplin dan tidak konsisten. Banyak YouTuber pemula yang akhirnya berhenti karena dua hal tersebut. Contohnya, tidak konsisten bikin video, tidak konsisten upload video, tidak disiplin belajar, tidak disiplin meluangkan waktu, tidak disiplin dalam mengevaluasi kualitas konten, sampai dengan mudah menyerah dan stres ketika konten kamu viewersnya sedikit. Lalu bagaimana dengan resiko menjadi YouTuber? Resiko kalau gagal jadi YouTuber itu sebenarnya nggak ngaruh amat sama hidup kamu.
nggak sebesar yang kamu bayangkan. Meskipun secara teori ada dua resiko yang perlu kita waspadai ketika gagal menjadi YouTuber. Yang pertama, rugi waktu, tenaga, dan materi. Ya wajar, karena kan kita dalam memproduksi konten perlu membeli alat, membeli HP, kuota, sampai dengan menghabiskan tenaga untuk memproduksi konten. Ya wajar lah, namanya juga merintis sesuatu pasti butuh tiga hal tersebut. Kemudian resiko yang kedua adalah kecewa dan frustasi. Karena kamu udah capek-capek bikin konten, udah capek meluangkan waktu, tenaga, materi. Ketika kamu upload konten kamu, ternyata viewersnya sedikit. Kemudian akhirnya channel kamu gagal monetisasi, dan akhirnya nyerah, berhenti deh. Tapi pada intinya dua resiko tersebut sebenarnya nggak terlalu pengaruh dalam kehidupan nyata kamu. Anggap saja ini menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga buat kamu. Malahan kamu jadi punya karya konten-konten yang kamu buat tadi. Jadi buat kamu yang nggak siap menghadapi tantangan dan resiko yang tadi gue jelaskan, berarti kamu nggak cocok menjadi YouTuber. Lanjut poin yang keempat, apakah ada testimoni dari para YouTuber yang benar-benar sukses secara finansial? Kalau kita mau ngelamar ke suatu pekerjaan, pastinya kita harus cek dulu dong. Apakah benar perusahaan ini bisa bikin kita sukses dan bebas secara finansial? Untuk hal ini sebenarnya nggak perlu dipertanyakan lagi sih. Mungkin kalian semua sudah sering mendengar banyak orang yang terbantukan secara ekonomi setelah menjadi YouTuber. Dari yang awalnya bukan siapa-siapa, kemudian niatnya hanya iseng-iseng aja, lalu ternyata menghasilkan, dia mulai serius, bahkan akhirnya memberanikan diri untuk full time menjadi YouTuber. Ingat ya teman-teman, menjadi YouTuber itu bisa membuat kita dikenal dan dipercaya banyak orang. Dengan demikian, ini akan berpotensi membuka pintu-pintu rezeki lainnya. Kesimpulannya, dari 4 poin yang tadi kita bahas, menjadi YouTuber di tahun 2025 ini masih sangat menjanjikan teman-teman. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai langsung konten jadi YouTuber. Oke, itu aja yang bisa gue jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mencerahkan teman-teman semua. Gue doakan semoga dalam prosesnya teman-teman dilancarkan dan dimudahkan, sehingga teman-teman semua bisa menjadi YouTuber yang sukses dan bebas secara finansial. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Fitur tutorial YouTuber pemula.